Recording in progress. Iya, mungkin kendala sinyal. Silakan untuk Al Ustadz untuk memberikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Jujun. Kang Jujun ini belum menikah ya. Mudah-mudahan ada jodohnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang berbeda tapi satu, di tempat masing-masing tapi di depan layar, yang mudah-mudahan duduk kita di depan layar adalah sebagai salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'an tabi'in dan seluruh umatnya. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat beliau dan bertempat tinggal yang abadi bersama beliau fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang hadir dalam kegiatan ini. Barakallahu fikum, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Bagi teman-teman yang tidak ada kendala untuk menyalakan kameranya, silakan, supaya saya tidak seperti penyiar radio ya, silakan. Kemudian bagi teman-teman yang hobi untuk menulis review, menulis resume kegiatan, silakan boleh ditulis dengan baik dan di-upload ya, dijadikan sebagai status, boleh di Instagram ya, kemudian nanti boleh di di-mention ya @gsik.id seperti itu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini hadir dari banyak budaya. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari mana ya? Ya saya belum hafal semuanya. Tapi yang jelas ini merupakan ayat-ayat Allah. Ya, ini juga merupakan ayat-ayat Allah di mana kita berbeda tapi disatukan dengan kalimat Allah. I'la li kalimatillah, disatukan dengan kalimat Allah yang tinggi sehingga kita semua bisa bersatu dari tempat yang berbeda. Teknologi hanya sebagian dari cara, tapi tetap saja hati yang menjadi jembatan untuk bertemunya kita. Maka yang paling utama dalam majelis ini, mari kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala semata. Luruskan, niatkan dengan ikhlas dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, malam ini adalah sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara nantinya kita didekatkan dengan jodoh kita, itu adalah hadiah dari Allah, bonus dari Allah. Perkara kefahaman nanti itu juga tergantung dengan bagaimana kita mengelola hati kita dengan ikhlas, karena subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita nggak punya apa-apa, Allah yang memberikan pemahaman kepada kita. Begitu konsepnya dalam surah Al-Baqarah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, judul kali ini adalah Tadabbur Cinta. Kenapa nih? Ada apa dengan cinta? Itu judul film ya. Ada apa dengan tadabbur sehingga harus disandingkan dengan cinta? Ini berhubungan dengan kelas yang akan kita ikuti, yakni kelas pranikah. Dan kita ingin di pertemuan ini termasuk stadium general ya, di mana setelah ini teman-teman mendapatkan gambaran kira-kira kelas kita itu akan seperti apa.
kelas intensif pranikah yang akan kita bahas 10 ya, 10 pertemuan ke belakang, itu apa aja yang dibahas. Dan ini diringkas di pertemuan yang sekarang, yakni tadabbur cinta. Saya menyampaikan tadabbur tentu sesuai dengan tujuan dari sebuah kegiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an punya tujuan, ya. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk dipelajari, ya, dibaca, kemudian membuat kita tuzakihim, yang membuat kita bersih hati kita, bersih diri kita, kemudian bisa mengamalkan dari segala apa yang Allah perintahkan dan menghindari dari setiap Allah yang larang dalam Al-Quran. Seperti itu teman-teman, ya. Baik, sebetulnya saya ingin santai, tapi gimana ya santainya? Santainya teman-teman boleh sambil buka mushaf, ya. Tadi kita sudah membahas, ada bacaan dalam awalan tadi adalah surat An-Nisa ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21. Boleh nanti dicoba buka-buka, ya, ditandai mushafnya, karena kita akan coba berhubungan antara surat An-Nisa ayat 1, kemudian surat apa tadi? Surat Ar-Rum ayat 21, kemudian surat Toha, ya, surat Toha ayat 39. Ya, surat Toha ayat 39. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu unik, ya. Uniknya gimana, ya? Jadi salah satu keunikan Al-Qur'an adalah Allah membimbing kita dengan informasi yang masuk akal. Informasi masuk akal ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu, artinya pengikut-pengikut nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Ya, umat terdahulu baru mengalami iman atau baru mengimani, mempercayai Allah Subhanahu wa taala saat dihadapkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu yang kemudian dikenal dengan istilah mukjizat, ya. Mukjizat itu, ya, secara bahasa diartikan mengalahkan atau melemahkan. Apa yang dikalahkan, apa yang dilemahkan? Yang dikalahkan dan dilemahkan adalah kekafiran dan kengeyelan. Ngeyel ini bahasa Jawa, ya. Boleh tolong dimatikan dulu mic-nya supaya tidak ada gangguan suara. Maaf. Ya. Semisal, ya, umat Nabi Musa alaihissalam tidak beriman kepada Allah sampai kemudian Nabi Musa dititipkan kemampuan untuk mengalahkan sihir para ahli sihir. Sihir para ahli sihir, ya. Jadi Nabi Musa dititipkan kemampuan untuk mengalahkan sihirnya para ahli sihir kerajaan Firaun pada saat itu. Kemudian Nabi Musa juga diberikan kekuatan berupa bisa membelah laut dengan kekuatan fisika yang luar biasa. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan tanah yang dibentuk seperti burung, kemudian ditiupkan dan terbang burung itu. Kemudian Nabi Soleh bisa mengabulkan permintaan rakyatnya, umatnya pada saat itu, untuk melahirkan, mengeluarkan unta dari balik batu. Ya, ini memang kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Sampai kemudian output yang semestinya hadir ada dari mukjizat-mukjizat tersebut adalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada yang beriman, ada yang enggak. Ya. Nah, yang menarik, Rasulullah SAW sebagai yang diamani Al-Quran, yang diamani Al-Quran di dadanya, tidak diberikan kemampuan seperti Nabi terdahulu, yang bisa sihir, yang bisa terbang, yang bisa ngomong dengan binatang, yang bisa mengeluarkan unta dari balik bukit batu, kemudian yang bisa meniup, kemudian tiupannya itu menghasilkan ruh seperti itu, ya. Tapi sebaliknya, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang dititipkan ke dalam dadanya Rasulullah SAW, itu kita diajak beriman, mengimani sesuatu yang kemudian bisa difikirkan, dianalisa, dan masuk logika. Sampai sekarang mungkin kita nggak bisa mikir, ya. Maksudnya nggak bisa mikir itu, masa sih? Ya, kenapa? Ya karena memang
Ya karena memang kita nggak berpikir sejauh itu ya. Ya. Tes. Masih ada mic yang nyala, silakan dimatikan dulu. Ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya ini audio, jadi kalau dengar suara suka terganggu ya, mohon maaf. Ya. Kenapa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu tidak seperti mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu? Karena yang pertama adalah pemikiran manusia itu berkembang, ya. Pemikiran manusia berkembang. Dulu manusia berpikir kalau ngomong cukup gini-gini aja ya. Saya ngomong dengan sebelah saya, itu ngomong ya. Beda dengan yang sekarang, ngomong itu bisa dengan handphone. Ya ngomong, ya gini nih ngomong ya, udah ngomong. Apalagi sekarang makin maju nih, belajar bisa dengan online seperti ini. Luar biasa kan ya. Bayangkan kalau misalnya dulu kita udah bisa kayak gini, sekarang kira-kira kayak gimana? Bahkan teman-teman pernah berpikir nggak, ojek aja sekarang bisa online. Ya, kita bisa menentukan berangkat kemana, pulang kemana, ya. Kemudian kita mau makan apa, pernah terpikir nggak kayak gitu? Enggak. Karena apa? Karena pemikiran manusia berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan rasa keinginan manusia. Maka Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, kepada kita semuanya, itu membuat kita semua berkembang pemikirannya. Termasuk kalau misalnya teman-teman pernah mendengar tentang tadabbur ayat ini, surat An-Nisa ayat 1, Ar-Rum ayat 21, surat Toha ayat 20 ayat 39, kemudian nantinya berbeda dengan apa yang kami sampaikan, itu mungkin karena memang pemikirannya itu berkembang, lebih berkembang daripada apa yang saya sampaikan. Begitu ya, yang pertama. Yang kedua, contoh-contoh alur kehidupan manusia berhenti setelah Rasul dilahirkan. Berhenti gimana? Ya berhenti yang namanya kedurhakan yang sangat luar biasa, berhenti di kaum Samud dan Ad. Ya. Kemudian kedurhakan yang mengaku sebagai Tuhan, misalnya Fir'aun, berhenti di Fir'aun, ya. Dan itu semua sebagai pelajaran, ya. Pelajaran bagi siapa? Bagi umatnya Rasulullah SAW sampai sekarang. Begitu. Jadi Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab terdahulu. Kalau kitab-kitab terdahulu, mukjizat-mukjizat terdahulu itu adalah sesuatu yang dilihat dulu baru kemudian melahirkan keimanan. Kalau sekarang Al-Quran dilihat, dibaca, kemudian difahami, dilihat, dibaca, difahami, ya, kemudian melahirkan keimanan seperti itu. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dulu sebelum Rasul lahir, untuk menunjukkan ayat Allah itu tanda-tanda kekuasaan Allah, harus dengan peristiwa besar, ya, tongkat dilempar, ya, menjadi hayatun tas'a. Hayatun tas'a itu ular yang lincah kesana kemari, jadi ular piton, makan ular-ular yang kecil, ya. Dulu sebelum Rasulullah lahir, sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, ya, untuk menunjukkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, harus dengan peristiwa laut membelah, ya, dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Kemudian ada juga banjir yang mustahil terjadi, ya, karena banjirnya terjadi di antara bukit-bukit, ya. Nabi Nuh ini ya, banjirnya itu airnya keluar dari balik gunung, ya, mustahil ya. Sampai pada saat Nabi Nuh itu bikin perahu, itu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh itu berkata kepada Nabi Nuh, kamu tuh udah gila ya. Masa bisa banjir di sini? Kamu ngapain bikin perahu, ya, kayak gitu, ya. Nah, itu sebelum Rasulullah lahir, sebelum Muhammad SAW dijadikan sebagai Rasul. Ya, jadi dalam Al-Quran, kira-kira ada nggak sih peristiwa besar yang Allah minta kita untuk memahaminya? Nggak ada. Artinya peristiwa besar itu kayak peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Soleh, ya, Nabi Nuh, Nabi terdahulu lah gitu. Kalau peristiwa yang terjadi di zaman dahulu, itu cukup kita baca, kita memahami, begitu ya. Tapi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 26, ya, menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi ay yadhriba masalan ma ba'datan fama fawqaha
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak segan membuat perumpamaan yang kecil banget ya. Perumpamaan seekor nyamuk nih. Seekor nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk ya. Orang yang beriman dengan perumpamaan nyamuk itu, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir, ya ngapain sih perumpamaan kehidupan kok dengan nyamuk ya? Ya kalau perumpamaan kayak gitu mah ya kayak orang apa ya? Kayak anak kecil seperti itu kata orang-orang kafir gitu ya. Nah, mereka dicap sebagai orang-orang fasik ya. Kenapa demikian? Karena mereka menolak hidayah ya. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tuh tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, mestinya sampai sekarang kita masih ini ya, masih pembukaan dulu ya. Sampai nanti kita akan ketemu sebetulnya apa yang kita bahas di sini. Ya, mestinya kekuatan, ketakutan, kekaguman kita kepada nyamuk itu sama dengan kekuatan, ketakutan, kekaguman kita terhadap laut yang terbelah. Kalau misalnya yang di Jakarta melihat SeaWorld, ya SeaWorld itu kita masuk kemudian ada terowongan itu ada laut sekitarnya, gitu ya. Kita kan kagum ya orang-orang yang belum pernah ke sana, wih, masya Allah sambil lihat-lihat kanan kiri, masya Allah ya. Ada, ikannya gede banget, ikan kok kayak gini sih ikannya, kayak gitu ya. Wah itu bintang laut ya, kita kagum gitu ya, kagum. Apalagi dengan peristiwa laut yang terbelah, ya kagumnya makin luar biasa. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan dengan nyamuk, ya nyamuk. Nah, kalau mukjizat terdahulu sengaja ditampakkan dengan mata karena orang-orang terdahulu tidak yakin dengan sesuatu yang tidak dilihat dulu. Ya, tidak yakin dengan sesuatu yang tidak dilihat dulu. Namanya ainul yakin, ya. Melihat dulu baru yakin, ya. Walaupun sekarang juga ada model manusia kayak gitu ya, tapi itu sebagai ayat Allah juga ya, sebagai pertanda bahwa manusia itu alur atau kehidupan itu berjalan, berputar, bahwa ada orang yang seperti itu. Nanti juga ada orang yang beriman tanpa harus melihat dulu ya. Ada orang yang beriman dengan hanya nonton YouTube misalnya, kemudian dia dapat hidayah, ada yang seperti itu. Nah, sedangkan dalam kehidupan kita, mukjizat terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni Al-Quran, seringkali mengajak kita untuk berinteraksi dengan pikiran kita. Ada afala tatafakkarun dalam surat Ar-Rum, ya. Afala tatafakkarun ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun ya. Kemudian ada afala ta'lamun, ada afala tubsirun, ada afala tadzakkarun dan seterusnya. Artinya kita diajak untuk berpikir ya. Jadi kalau kita bertanya tentang nyamuk ke orang mikrobiologi ya, mikrobiologi itu yang konsentrasi ya concernnya itu di mempelajari makhluk hidup yang kecil-kecil seperti nyamuk ya. Itu biasanya kuliahnya sampai 5 jam untuk membahas nyamuk saja ya, untuk membahas bagaimana nyamuk itu memiliki pisau di mulutnya, kemudian di mulutnya juga ada semacam alat penjahit ya. Jadi ada pisau untuk membelah kulit, kemudian ada juga jarumnya, ada juga tangan sayap sebelah kanan dan kiri itu berbeda ya, sebelah kanan dan kiri, kemudian bagaimana aliran darah dari nyamuk yang kemudian masuknya kemana, jantungnya seperti apa, itu luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Nyamuk ya yang kecil gitu ya, yang kita mengabaikan pelajaran dari situ. Bisa nggak sih sampai kayak gitu ya, sampai detail gitu. Nyamuk itu kalau misalnya nyamuk itu sebenarnya nggak bahaya, yang bahaya itu bunyinya ya, bunyi nyamuk dan teman-temannya ya. Nyamuk itu cuma satu tapi teman-temannya banyak ya, sehingga mengganggu tidur kita. Dan semestinya kita bisa ambil pelajaran pada saat kita menepak nyamuk, tok itu keluar darah, kita bisa berpikir nih, kenapa ya bisa darah sebanyak ini? Kenapa darah kita itu bisa diambil oleh nyamuk? Gimana cara ngisepnya ya? Sedotannya kayak gimana ya? Pisaunya kayak gimana dan seterusnya.
Nah, ini difikirkan oleh ahli-ahli bedah dari Harvard University, ya. Harvard University, ya. Itu nggak ketemu sampai kemudian membuka surat Al-Baqarah, ya, ayat 26, ya. Kemudian masuk Islam, ya, subhanallah, masya Allah, ya. Bagi kita yang sudah Islam dari dulu, ya, nggak pernah kepikiran ngapain, ya, nyamuk tinggal ditebak, ya, nyamuk doang, ya, ngapain, ya, dipikirin tinggal disemprot, ya. Tapi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpikir luar biasa, masuk Islam, ya. Seperti misalnya siapa, Neil Robinson di University of London, ya, itu belajar Al-Quran 25 tahun, kemudian masuk Islam gara-gara belajar Al-Quran, ya. Belajar isi Al-Quran. Apa yang dipelajari cuma sekedar bunyi, ya, bunyi suku kata Al-Quran, ya, sampai masuk Islam. Mungkin di lain waktu kita akan bahas. Nah, jadi kita sudah mulai masuk nih ke tadabbur cinta. Nah, kalau tadi kita mengambil ayat-ayat Allah itu macam-macam, ya. Ada yang dari peristiwa terbesar di zaman dahulu sampai kemudian sekarang kita sudah masuk ke peristiwa di mana Allah menciptakan nyamuk, dan nyamuk itu merupakan tanda yang harus dipikirkan. Dan tadabbur cinta, Allah memberikan gambaran tentang ayat Allah tentang bagaimana bisa ketemu antara laki-laki dan perempuan yang tadinya nggak kenal, kemudian disatukan dalam ikatan cinta, ikatan cinta, ya, jadinya dalam ikatan yang suci, ya, mistaqan ghalidha, ya, begitu. Ayatnya jelas dalam surat An-Nisa tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Teman-teman kalau misalnya memperhatikan ayat ini, apa namanya, ya, sederhana ayat ini, ya. Ya ayuhan nasu taqu, wahai manusia, ya, bertakwalah kepada Allah. Oke. Perhatikan ayat begitu Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat sopan, ya, kepada kita dengan kata ya ayuha, ya. Tadi di program tadabbur di GSHQ sudah dibahas bagaimana itu ya, perbedaan dengan ya, kemudian ya ayuha dan ya ayatuha. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita bahas juga, ya, ya, ayat-ayat tidak, ayat-ayat sebutan panggilan. Ada ya, ya ini tulisannya cuma ya, gitu, ya. Ada disertai dengan harokat tegak. Ya ini ya hai doang, ya. Misalnya ya Musa, ya Yahya, yang dan seterusnya, ya. Kemudian ada ya ayyuha. Ya ayyuha ini ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ada ya ayyuhalladzi, ya ayyuhal kafirun. Kemudian ada ya ayyuhalladzina hadu, ada ya ayyuhan nasu. Ya. Ya itu hai. Ayyuha itu adalah kalimat yang menandakan fokus, ya, kata yang menandakan fokus, ya. Jadi Allah pada saat memanggil kita itu sambil melihat kita seperti ini, ya, melihat, ya. Enggak misalnya Allah manggilnya kita ada di belakang kemudian Allah manggil, hei kamu, enggak, tapi Allah mendatangi kita, ketemu dengan kita, hai kamu. Luar biasa Allah, ya. Allah fokus, ya. Allah fokus. Kemudian itu ayu. Kemudian di belakangnya adalah ha. Ha ini bukan kata ganti untuk yang perempuan, bukan, ya. Tapi ha di sini adalah sebagai kata ganti untuk seseorang makhluk yang dihormati. Nah, seperti kita menyebut orang tua kita dengan kata beliau, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dengan sangat luar biasa dengan sebutan ya ayyuhan nasu. Wahai kamu, ya, kamu, ya, Anda, beliau, ya, gitu, seperti itu. Para manusia. Ya. Jadi Allah menghormati semua manusia, ya, memanggil kita dengan panggilan yang sangat spesial, seperti itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Teman-teman, saya mengambil dasar dari tadabbur tafsir ini adalah dari kitab Khawatir karangan Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ayat Allah tentang bertemunya laki-laki dan perempuan
dalam ayat pertama surat An-Nisa, kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ini merupakan ayat-ayat yang harus dipikirkan ya. Sampai kemudian nanti ada yang di antara kita menikah pasti kepikiran, kenapa ya kita bisa nikah ya? Kan kita pacaran misalnya yang pacaran ya. Kenapa ya kita bisa pacaran ya? Kan kita cocok. Kenapa ya kita bisa cocok ya? Sampai kemudian ujungnya ke Allah ya. Ya emang udah takdir Allah kayak gitu. Gitu ujungnya. Ya. Artinya kita semua meyakini, kita semua sepakat bahwa bertemunya laki-laki dan perempuan ya, itu karena tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda itu dalam bahasa Quran adalah ayat ya. Ayat itu artinya tanda. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda dalam surat Ar-Rum tuh, wa min ayatihi an khalaqalakum bahwa Allah menciptakan di antara kalian, Allah menciptakan kalian gitu ya. Ya. Kenapa kita berpisah ya? Jarang orang yang mikir kayak gitu ya. Tapi pada saat bertemu, Allah memberikan insting, ilham kepada manusia, kepada pemikiran manusia, kenapa kita bisa ketemu? Kenapa Muhammad SAW bertemu dengan Khadijah? Kenapa siapa namanya Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Fatimah ya, dan seterusnya. Sampai kemudian tadi pagi saya cerita tentang Bang Tato ya. Mungkin saya ulang ceritanya. Bang Tato ini tinggal di Bogor, kemudian sekujur tubuhnya penuh dengan tato. Ya. Pada suatu saat beliau ingin bertaubat, ya ketemu dengan seorang kiai, ditolak oleh beliau ya. Artinya pada saat Bang Tato itu ingin bertaubat, mengatakan kepada kiai itu, wahai kiai, saya mau bertaubat, kira-kira diterima nggak ya? Ini sama dengan peristiwa di zaman dahulu ya, di mana ada orang yang bertaubat karena dia membunuh. Nah ini Bang Tato ini kejadian nyata ya, dan orangnya sudah wafat 1 tahun yang lalu. Nah Bang Tato bilang ke kiai itu, sampai kemudian kiai bilang, ya ngapain kamu sholat, ngapain susah-susah sholat ya, kamu nggak akan diterima taubatmu ya. Badan kamu tuh udah penuh dengan tato, nggak akan diterima ya, wudunya nggak sah lah gitu. Nggak kecewa dengan jawaban dari siapa, dari kiai itu ya, nggak kecewa karena dia tidak surut langkahnya untuk bertaubat. Bayangkan kalau misalnya Bang Tato itu kecewa, belum ada kisah ini ya. Kemudian mendatangi ustadz yang lain, kiai yang lain di pondok pesantren yang lain. Apa kata Bang Tato ya kepada kiainya, wahai kiai, wahai ustadz, saya mau taubat ya. Apakah taubat saya diterima? Apakah kalau saya sholat itu diterima? Salat saya diterima dong, insya Allah. Allah itu Ghafur Rahim ya. Tapi tadi saya datang ke pondok pesantren itu, kata kiainya nggak diterima karena saya tatoan. Siapa orangnya, mana sini, biar berhadapan sama saya gitu ya. Sampai kemudian belajarlah beliau kurang lebih 1 tahun, sampai kemudian setelah 1 tahun belajar beliau itu nembak anaknya kiai. Masya Allah ya, nembak anaknya kiai. Bayangkan anaknya kiai itu kalau misalnya gambaran yang ada pada diri kita itu, anaknya kiai, waduh pasti hafal tasrif, nahwu, matan dan seterusnya gitu ya. Nah ini Bang Tato main maju aja, bilang ke kiainya, Pak Kiai, saya suka dengan anak Pak Kiai. Ya begitu ya, suka dengan anak Pak Kiai. Apa kata kiai tersebut ya? Kiainya bilang bahwa saya tidak keberatan, saya membuka pintu siapapun yang mau bersatu dengan anak saya. Begitu, luar biasa ya. Kemudian setelah beliau menikah ya, setelah beliau menikah dengan istrinya, kemudian berbincang dengan istrinya, ditanyalah, pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Bang Tato kepada istrinya adalah, ya kenapa kamu mau terima saya ya? Karena saya orang yang tahu tentang kebaikan dan saya mengamalkan kebaikan, sementara Akang sedang belajar mencari kebaikan. Jika saya menolak Akang untuk belajar kebaikan, maka di mana ladang dakwah saya? Ini luar biasa ya. Pertanda bahwa masalah target atau masalah kriteria siapa yang nanti akan menjadi pasangannya itu tidak dipersulit ya dengan bla 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 macam-macam ya.
Tapi nanti kita akan bahas bagaimana cara kita menentukan kriteria. Baik, itu ya teman-teman ya, tentang bagaimana Allah kemudian memberikan tanda berupa bersatunya seorang manusia dengan manusia yang lain, laki-laki dan perempuan. Ya, tidak perlu kita tanyakan bagaimana bertemunya laki-laki dengan laki-laki lain yang kemudian meraju cinta, nauzubillah ya. Kalau itu kelainan ya, itu kelainan. Jawabannya adalah kalau misalnya kita dipertemukan oleh orang yang kemudian menjadi pasangan kita karena Allah ingin kita saling backup. Karena Allah ingin kita saling backup, menyempurnakan satu sama lain. Litaskunu ilaiha, ya. Litaskunu ilaiha itu berarti saling memberikan ketenangan, ya, saling memberikan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada bainakum lagi. Bainakum itu bukan baina satu orang, ada kum di situ. Ada kerjasama antara suami dengan istri untuk menciptakan mawaddah dan rahmah. Nah, maka jawaban dari pertanyaan kenapa ya kita bisa dipertemukan, karena kita oleh Allah dikehendaki untuk saling backup satu sama lain. Ya, kelemahan yang kamu miliki itu akan aku kuatkan. Kekuatan yang kamu miliki menguatkan kelemahanku. Kira-kira begitu ya. Nah, luar biasa. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan buka surat Thaha ayat 39. Ya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata cinta dengan dua kata, ya, dengan dua kata, yakni hub dan mahabbah. Saya coba coret-coret ya. Sebentar. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya saya kecepatan karena kita harus selesai di waktu yang sesuai target ya. Dalam Al-Qur'an kata cinta kebesaran ya, sebentar. Ada dalam dua kata, yakni hub dan mahabbah. Ya. Hub dan mahabbah. Dalam surat Thaha ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anqdi fihi fit tabut faqdi fihi fil yammi falyulqihi al yam bisahil yakhudhuhu aduwwi wa aduwwullah wa laqaita 'alaika mahabbatan minni wa tusna 'ala aini. Ini kisah tentang Nabi Musa, dalam peristiwa zaman Firaun ya pada saat itu. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa mahabbahnya kepada Firaun, kepada itu setiap anak itu ya. Suara saya kedengaran nggak nih? Barusan sempat hilang saya sebentar, udah lagi alhamdulillah. Ya. Di dalam kisah Fir'aun dan Nabi Musa, Fir'aun itu memiliki kebijakan. Pada saat setelah Fir'aun bermimpi tentang seseorang yang menghancurkan kerajaannya. Kemudian kata para ahli nujumnya, kata para ahli sihirnya, ahli nujum itu berarti orang yang bisa mengartikan mimpi, begitu ya. Akan datang seseorang dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan seperti itu. Maka kemudian muncullah peraturan pemerintah dari Fir'aun. Apa peraturan pemerintahnya? Kalau misalnya lahir anak laki-laki, maka bunuh dia. Ya. Maka kemudian terjadi sensus, ya, ibu-ibu yang sedang hamil pada saat itu.
ibu-ibu yang sedang hamil disensus kira-kira lahirnya kapan, ya, lahirnya kapan, kemudian anaknya laki-laki perempuan. Nah, untuk mengetahui anaknya laki-laki perempuan, ya, mereka mengundang ahli sihir, ya, dukun, ya. Yang kemudian dukun ini bisa memastikan, ya, kalau misalnya asapnya itu menggumpal besar, berarti ini laki-laki. Kalau asapnya itu samar, berarti ini perempuan. Seperti itu kira-kira. Ya, nggak tahu kalau sekarang kayak gitu apa enggak, ya. Nggak ada lah, nggak ada hubungannya sebetulnya. Tapi itu qadarullah, ya, itu bagian dari ketetapan Allah SWT. Ya. Kemudian ibunya Nabi Musa siapa? Ya, ibunya Nabi Musa itu Ummu Musa, ya. Merasa ketakutan dengan peraturan pemerintah ini, ya, peraturan pemerintahnya Firaun. Sampai kemudian pada saat sudah terjadi, sudah hari kelahirannya, hari persalinan, kemudian sudah melahirkanlah itu. Nah, para relawan-relawan dari Firaun, pasukan-pasukannya Firaun itu mendatangi rumah beliau, ya, mendatangi rumahnya Ummu Musa, yang kemudian melihat dan mendengar bagaimana ada suara tangisan di situ. Ibu-ibu yang baru hamil, ya, kemudian panik, ya, seperti itu, bingung nih mau ngapain, ya, kecuali memberikan ASI kepada Nabi Musa. Sampai kemudian turunlah semacam ilham kepada Ummu Musa, kepada ibunya Nabi Musa untuk menaruh Musa ke dalam keranjang. Bayangkan kalau misalnya kita melihat, ya, kerajaan Nabi Musa, kerajaan Firaun, ya, kerajaan Firaun itu ada di bawah. Kemudian orang-orang Bani Israel, nih orang-orang Kipti, ya, orang-orangnya dari Bani Israel, termasuk ibunya Nabi Musa itu ada di atas. Kenapa demikian? Tujuannya supaya, ya, kalau misalnya orang-orang yang ada di atas itu melarikan diri dari hukuman, mereka akan turun ke bawah dan tertangkap. Seperti itu, ya, tujuannya pemerintahannya Firaun, seperti itu. Nah, kemudian kita bayangkan ini Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai yang sangat deras, ya. Jadi bukan sungai yang kali-kali biasa, ya, tapi sungai yang sangat deras, lebar, dan itu ombaknya besar. Dimasukkan ke dalam keranjang, ya, sebagaimana surat Toha ayat 39 dimasukkan ke dalam keranjang, ya. Kemudian pada saat dimasukkan ke dalam keranjang itu dengan begitu pasrahnya, ya, Ummu Musa memasukkan ke dalam air, kemudian menurunkan membuat peti tersebut, biarkan, ya, Allah yang mengalirkannya, seperti itu. Sampai kemudian diangkat oleh siapa? Oleh Asiyah. Asiyah ini adalah istri dari Firaun. Asiyah adalah salah satu yang beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat awal-awal keimanannya Asiyah sempat disalib, ya, dihukum oleh Firaun, ya, supaya meninggalkan agama Hanifiyah, ya. Jadi agama yang dibawa oleh Ibrahim kemudian turun temurun, ya. Ibrahim Hanifah, ya, disebut sebagai agama Hanifiyah. Belum ada Islam pada saat itu, ya. Belum ada perintah sholat pada saat itu. Hanya saja sebutan Bismillah dengan nama Allah itu sudah ada, ya. Masuk Islamnya Asiyah gara-gara itu ada yang pelayan dari kerajaan tersebut itu menjatuhkan rambut dan sisir, ya, itu dengan kalimat Bismillah, mengambil rambut dan sisirnya itu dengan Bismillah, ya. Kemudian ya, masuk Islam lah, ya, Asiyah, ya. Tidak kami ceritakan bagaimana bagaimana dihukumnya Asiyah, ya. Karena kita sekarang fokus di bagaimana kemudian Asiyah mengangkat petinya Nabi Musa, yang kemudian Firaun sendiri sebetulnya sudah sudah merasa jangan-jangan ini nih, ya, saya yakin ini adalah bayi dari orang-orang Bani Israel yang ada di atas, ya. Kemudian Firaun itu dinego oleh istrinya Asiyah, gitu, ya.
Kira-kira kalau pakai bahasa kita, Mas, boleh kan aku ngambil anak ini sebagai anak, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Tapi sekali lagi namanya suami yang cinta kepada istrinya, walaupun permintaannya sulit, itu pasti diberikan. Sebagaimana Fir'aun mencintai Asiyah, walaupun Asiyah beda keimanan pada saat itu, tapi karena kesabaran Asiyah berhasil mengambil hatinya Fir'aun. Akhirnya jadilah Nabi Musa sebagai anak angkat dari Fir'aun. Pada saat itu anak angkat itu sudah dianggap seperti ya aturannya, anak angkat itu adalah sama seperti anak kandung. Maka kemungkinan nanti anak angkat berupa Nabi Musa ini akan mewarisi tahta dari Fir'aun. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam surat Toha ayat 39 ini terdapat satu kata mahabbah. Apa perbedaan antara hub dengan mahabbah? Kita lihat sekarang Allah Subhanahu wa taala membahasakan cinta dengan hub. Hub ini adalah dua kata, yang pertama huruf H, kemudian huruf Ba. Secara makhraj, huruf H dan Ba berbeda tempat. Ya, berbeda tempat. Huruf H adalah huruf ya, tenggorokan, halqi, ya. Kemudian huruf Ba huruf bibir, ya. Oke, beda tempat. Beda tempat. Ya. Kemudian pengucapan H dan Ba sama-sama terbuka. Tidak bersatu, ya. Tidak bersatu. Ya. H, Ba, H, Ba. Keduanya tidak menyatukan bibir, ya. Menyebutkan huruf Ba juga ya tidak merapatkan bibir. Lalu kemudian berbeda tempatnya, kemudian tidak bersatu keduanya, kemudian disatukan dengan tasdid. Jadi hubbun. Nah, dalam kaidah balaghah ini luar biasa ya. Maka muncullah ya cinta yang datang dari beda tempat dan sebelumnya belum pernah bersatu disatukan dengan kebiasaan. Ya, ini dia. Tasdid dalam bab balaghah artinya adalah berulang kali. Nah, begitu ya. Bahasa Jawanya witing tresno jalaran sapa kulino. Nah, begitu ya. Maka ada cinta yang memang datang disebabkan dengan berulang kali atau kebiasaan yang berulang. Seperti itu ya. Ini bagian dari pelajaran cinta yang ada dalam balaghah ya. Teman-teman yang suka dengan ilmu lughah mungkin senang dengan permainan kata seperti ini ya. Ya, kembali ke sini. Apa perbedaan antara hubbun dengan mahabbah? Kalau hubbun ini adalah cintanya manusia. Ya, kalau hubbun adalah cintanya manusia. Ya. Tapi kalau mahabbah adalah cintanya Allah. Ya. Kalau dalam kaidah kita masuk lagi ke kaidah lughah, kalau satu kata itu kemudian diolah, diverasikan, dinazomkan, ditasrif dengan pola yang berbeda. Ya, saya masukkan ke sini. Saya hapus dulu ya teman-teman. Kata hub, ya, kata hub ini kemudian menjadi mahabbah. Kata hub jadi mahabbah seperti ini. Ini dasar katanya sama-sama hub seperti ini. Apa yang berbeda? Yang pertama bedanya adalah ini milik manusia, ini milik Allah. Jadi hub ini adalah cintanya manusia, mahabbah inilah cintanya Allah. Yang kedua, hub ini terbatas. Dan mahabbah ini luas. Artinya Allah yang menentukan bagaimana besaran cintanya Allah kepada dia, ya, kepada makhluk manusia, gitu ya. Kalau misalnya hub ini cuma 2, kemudian 1, 2, di sini ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4. Di mahabbah ada 4. Nah, 2 dan 4 banyakkan siapa?
Banyakan mana? Banyakan 4 ya. Karena lebih banyak 4 maka lebih luaslah cakupannya. Seperti itu ya. Sama dengan kalimat Rahman. Ya. Rahman dengan kata Rahimah. Ya. Rahman, Rahim dan Rahimah ya. Saya ambil 3 ya. Rahman, Rahim. Coba saya hapus dulu. Saya ambil ini. Ya. Rahman ini berapa huruf teman-teman? Coba dihitung, boleh dijawab di komen ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Rahim ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Apakah betul 4? Tidak teman-teman ya. Karena Rahman ini ada harokat tegak atau bisa diartikan, bisa ditulis seperti ini. Rahman seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 huruf, ini 4 huruf. Ya, berarti banyakan mana? Banyakan ini. Maka Rahman itu lebih luas cakupannya daripada Rahim. Karena Rahim itu nanti buat orang-orang tertentu. Kata dasarnya sama-sama dari Rahimah. Ya, kata dasarnya sama-sama dari Rahimah. Kemudian menjadi Rahman dan menjadi Rahim. Sama-sama pengasih sayang di sini. Rahman Rahim ini sama-sama kasih sayang. Mungkin di waktu yang pernah kita bahas masalah Ar-Rahman Rahim ini sempat dibahas ya. Tapi saya hanya ingin mengarahkan teman-teman untuk sepakat bahwasannya semakin banyak huruf dalam satu kata yang sama dasarnya, itu semakin luas cakupannya. Seperti ya teman-teman, sampai sini mudah-mudahan sepakat. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya kata yang sama, misalnya apa ya, bolehlah ya sambil kita tadabbur itu semakin memahami Allah ingin kita kayak gimana ya. Oke. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mahabbah kepada Nabi Musa ya, sehingga ya siapapun ya Musa ya mahabbah. Mahabbah ini dari Allah ya kepada Nabi Musa. Sehingga siapapun yang ketemu dengan Nabi Musa maka akan mencintainya. Ya, bagaimana Nabi Musa itu mendapatkan cinta pertama dari siapa? Dari Asia ya. Sampai kemudian Firaun pun mencintainya ya. Bukan gara-gara itu sih, bukan gara-gara istrinya, bukan, tapi memang betul-betul karena Allah menitipkan mahabbah ya di dirinya Nabi Musa sehingga Nabi Musa dicintai oleh Firaun ya. Al-Kisah yang pernah saya dengar bahwa Firaun itu tidak bisa membuahi Asia ya, karena Asia pernah berdoa dalam surat At-Tahrim disebutkan ya, ya Allah bangunkan surga untukku bukan untuk keluargaku ya, sehingga Asia itu tidak pernah hamil dari Firaun, sehingga pada saat sedang berhubungan Firaun dibuat tidak bisa ya, dibuat tidak bisa untuk berhubungan ya, tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa reproduksi seperti itu ya. Maka kemudian muncullah mahabbah atau muncullah rasa cinta ya, muncul hub ya kepada siapa? Kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa dititipkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya dalam hadis qudsi bahwasanya pada saat Allah mencintai makhluknya, maka Allah mengumumkan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, aku mencintai hamba itu. Ya, aku mencintai dia. Maka cintailah dia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk langit, ya. Kemudian makhluk langit turun ke penjuru dunia mengatakan kepada seluruh alam, para pohon ya, kemudian alam-alam sekitar yang ada di sekitar orang yang dicintai itu, yang mengatakan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah mencintainya, maka cintailah dia, dan seterusnya.
Luar biasa ya. Maka kita tuh senang kalau misalnya melihat atau dekat dengan orang soleh. Karena apa? Karena Allah menurunkan mahabbah kepada orang soleh tersebut. Sehingga Allah menyebutkan namanya ke malaikat, ke penduduk langit. Dan penduduk langit itu memberikan rasa cinta kepada kita, kepada para ulama. Ya, misalnya kita cinta kepada Ustadz Adi Hidayat misalnya, ya, karena kecerdasannya luar biasa misalnya, ya. Itu bukan semata-mata kecerdasannya, tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau, semisal, ya. Karena beliau membahas tentang Al-Qur'an seperti itu. Bahkan yang jauh di pandangan kita, jauh dari kehidupan kita. Ya, siapa misalnya? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang kita belum pernah ketemu sama beliau, kita mencintai beliau. Setiap kali kita pembukaan majelis bersolawat, kemudian berharap kita ketemu sama beliau. Siapa beliau? Kita nggak pernah ketemu dengan beliau, nggak kenal dengan muka beliau, wajahnya juga nggak ada. Cuma gambaran-gambaran yang kita dapat dari pelajaran sirah saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan mahabbah, ya, kepada orang-orang soleh tersebut, ya, sehingga kalau misalnya kita tidak memiliki rasa cinta kepada orang soleh, orang baik, maka Allah tidak menitipkan mahabbah kepada kita. Allah tidak memasukkan kita ke dalam orang yang satu frekuensi dengan dia. Contoh ya, A dengan B, dengan C, dengan D. A ini adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara B, C, D ini mereka semua berbeda-beda tingkat keimanannya. B tingkat keimanannya luar biasa ya, beriman. Kemudian C tingkat keimanannya kadang beriman, kadang tidak beriman. Dan kemudian ada D yang tidak beriman. Nah, kira-kira mana orang yang akan dipertemukan akan saling dicintai? Yang jelas A dengan B. Set. Allah menitipkan rasa cinta, ya kepada beliau A, kemudian berkata kepada para malaikat untuk mencintai A, dan Allah mengatakan kepada malaikat supaya malaikat itu mengatakan kepada orang yang mencintai Allah supaya mencintai dia. Orang yang mencintai Allah seperti ini ya. Orang yang mencintai Allah itu diarahkan untuk mencintai dia. Sehingga nanti yang akan mencintai dia adalah B. Nah, ini belum masalah cinta antara lawan jenis ya, antara laki-laki dan perempuan, belum. Ya, ini konsep cinta dulu ya, konsep cinta dulu. Sehingga dari rasa cinta ini muncul rasa ingin lebih dekat. Yang pertama. Yang kedua, ingin taat. Yang kedua. Yang ketiga, ingin ikut menjadi followersnya. Ya, sampai sini mudah-mudahan teman-teman jelas ya tentang mahabbah. Nah, perbedaan antara hubbun dengan mahabbah. Yang sekarang kita bahas adalah masuk ke mahabbah ya. Ya. Dari mahabbah ini kemudian kita ingin kenal lebih dekat. Contohnya kepada Rasulullah SAW ya, kita ingin kenal lebih dekat ya. Buka buku sirah ya. Ibnu Katsir ya. Ibnu Hashim ya, kemudian sirah dari Ramadan Al-Buti sampai sirah-sirah yang diterbitkan di lokal di Indonesia ya. Dari Ustaz Salim Mafilah misalnya, sejarah-sejarah para sahabat ya, dan seterusnya. Dari kenal dengan lebih dekat itu kemudian punya semacam frekuensi yang sama, satu server dengan beliau, kemudian makin cinta. Kalau sudah makin cinta, kayaknya pengen banget sih taat dengan sunnah-sunnah beliau ya, pengen banget ya. Akhirnya ikut stylenya ya, akhirnya ikut dengan stylenya Rasulullah, ikut dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, seperti itu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalaupun Nabi Musa itu berbeda pandangan dengan siapa? Fir'aun. Tapi sekali lagi karena Nabi Musa itu mendapatkan titipan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetap saja ya
Nabi Musa itu dicintai oleh siapapun, sampai kemudian siapa anaknya Nabi Harun, ya, anaknya Nabi Harun itu jatuh cinta kepada beliau, ya, dan seterusnya. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu konsep cinta dari Al-Quran. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah kisah di mana ada yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, Abdurrahman bin Abu Bakar adalah anak dari Abu Bakar, ya, karena bin Abu Bakar. Mungkin teman-teman kalau ada yang keliru apa yang saya sampaikan, boleh langsung di chat ya. Oke. Abdurrahman bin Abu Bakar itu mencintai seorang yang di Damaskus waktu itu, ya. Siapa namanya? Laila, mencintai Laila. Ya. Sampai kemudian dalam sebuah peperangan, ya, Damaskus jatuh menjadi tawanan, sehingga kata Umar bin Khattab, kalau misalnya Damaskus jatuh, tolong kasihkan Laila menjadi budaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar ini sudah punya 3 istri pada saat itu. Kemudian mohon maaf yang mic-nya masih nyala, mohon maaf. Bentar. Ya, kemudian menikahlah, ya, singkat kata menikahlah antara Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, karena sangat cinta banget, pakai huruf madlin, ya, cinta banget, ya. Maka kemudian istri-istrinya Abdurrahman bin Abu Bakar yang sebelumnya, yang 3 orang ini, berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, berkata pada Aisyah radhiyallahu anha, ya, wahai Aisyah, ya, tolong perhatiin itu kakakmu, ya. Kakakmu itu, aduh, nggak adil banget, ya, mentang-mentang udah ada yang baru, ya, kami dicampakkan begitu saja, ya, begitu kira-kira, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, apa katanya? Wahai Abdurrahman kakakku, sesungguhnya engkau punya istri yang perlu kamu perhatikan, istri lain yang perlu kamu perhatikan. Maka perhatikan yang lain. Jadikan mereka sebagai jalan ibadahmu, ya. Kalau misalnya kalian tidak melakukan engkau tidak melakukan dengan adil, maka sesungguhnya engkau telah melawan syariat dari Rasulullah, melawan syariat dari Allah, ya. Maka apa kata Abdurrahman bin Abu Bakar? Kata Abdurrahman bin Abu Bakar ini berkata kemudian, ya, wahai Aisyah, ya, sesungguhnya wajahnya cantik sekali, giginya seperti deretan biji delima. Wah, luar biasa pokoknya. Saya tidak pernah merasa lelah untuk memandang wajahnya. Tidak pernah ada rasa lelah, tidak pernah capek untuk memandang wajahnya. Sungguh aku mencintainya lebih dari istri-istriku yang lain, begitu. Karena apa? Karena pertama fisik. Oke, ya, kita lihat masalah fisik ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pelajaran kepada Abdurrahman bin Abu Bakar. Apa itu pelajarannya? Pelajarannya ialah dengan memberikan penyakit kepada Laila. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah penyakit sariawan. Ya, penyakit sariawan, ada yang menyebutkan kanker mulut kira-kira. Sampai kemudian pada saat sudah sembuh itu terjadi yang namanya, saya gambarkan sedikit, terjadi yang namanya turun bibirnya, bibir yang bawahnya turun. Apa bahasanya? Dobleh, ya. Dobleh ini bahasa apa ya? Ada yang tahu bahasa bibir kalau turun ke bawah, bukannya bukan punten, misalnya bibir apa ya? Saya jadi lupa, ya. Yang jelas fisiknya kemudian berkurang nilainya, tadinya 90 jadi 60. Karena secara psikologi kita melihat penampilan seseorang itu dari wajah, ya, kemudian di bagian wajah itu yang paling pertama adalah bibirnya, bagian bibir. Ya, ini secara psikologi, ya.
Nanti mungkin secara yang lain bisa ya. Nilainya turun jadi 60. Maka kemudian dari nilai yang turun, nilai fisiknya yang turun menjadi 60, perlakuan Abdurrahman bin Abu Bakar kepada Laila itu berubah. Tadinya manja ya. Abdurrahman bin Abu Bakar ini sangat manis ngomongnya ya. Engkau sungguh rembulanku. Setiap malam ngasih puisi dan seterusnya, begitu ya. Sampai kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar itu marah-marah. Ya dasar kamu bibir kayak gitu ya, disebutin ya, fisik pokoknya. Udah bully-bully fisik gitu ya. Sampai kemudian Laila mengadu kepada Aisyah. Apa kata Laila? Wahai Aisyah, sesungguhnya kakakmu telah berkata buruk kepadaku ya. Ya, berkata buruk kepadaku setelah aku sakit ya, dan seterusnya. Mengadulah kira-kira begitu. Ya. Lalu Aisyah mendatangi Abdurrahman. Apa kata Aisyah? Kalau kamu memang masih ingin memegang syariat Allah dan Rasulnya, maka berikan pilihan yang pasti. 2. Yang pertama adalah engkau berlakulah baik kepadanya. Perlakukan dengan baik. Yang kedua, engkau ceraikan dia. Apa yang diambil oleh Abdurrahman bin Abu Bakar? Diceraikan Laila. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya mencintai secara fisik, ya, mencintai secara fisik, mencintai yang diawali fisik, ya, ini akan pudar setelah fisik berubah. Mencintai dengan niat utama fisik, maka yang pertama kali pudar adalah kecintaannya setelah berkurang ketertarikannya kepada fisik. Seperti itu. Bukankah Abdurrahman bin Abu Bakar itu kebaikannya banyak sekali? Banyak, betul. Sedekahnya luar biasa. Pada saat perangnya luar biasa. Ya luar biasa lah pokoknya. Ya. Lalu kenapa kita mengambil pelajaran dari sini? Ini membuktikan bahwa siapapun kita bisa berlaku tidak adil ya. Siapapun kita bisa kebawa dengan hasutan setan ya. Siapapun kita pada saat jauh dari Allah, ya, pada saat kita gimana turun, maka kita akan ikut apa yang ditawarkan oleh setan seperti itu. Ya, Abdurrahman bin Abu Bakar ya. Abu Bakar ya, anak dari Abu Bakar ya, luar biasa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dari 2 cerita tersebut, ya, cerita yang pertama cerita Nabi Musa, cerita yang kedua adalah cerita dari Abdurrahman, ya, kita akan mendapati satu kesimpulan bahwasannya cinta yang terbaik adalah cinta yang hadir dari Allah dan untuk Allah. Maka pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nisa ayat 1, ya, An-Nisa ayat 1, ini ujungnya apa sebetulnya? Bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah ujungnya. Takwa kepada Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhan nasu taqu, bertakwalah kepada Tuhanmu, gitu ya. Kemudian yang kedua, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan seterusnya, ya. Sampai kemudian yatafakkarun, ya. Berfikir. Fikir itu ujungnya kemana? Ke Allah, ya. Gitu teman-teman. Jadi kata cinta ini baru dikatakan sebagai cinta yang sejati pada saat, ya, rasa cinta tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala dan peruntukannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan itu diawali, pernikahan dalam syariat Islam, ya, dalam proses akadnya itu nanti diawali dengan syahadat, ya, kemudian istighfar, kemudian baru kemudian akad. Syahadat, istighfar, ini untuk meluruskan kembali. Kira-kira kita sudah benar belum
mengalamatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini untuk meluruskan ya apa yang sudah bengkok dalam hati kita. Misalnya, di antara teman-teman ada yang mungkin memahami bahwa nggak bisa kenal, kalau nggak bisa kenalan lah kalau misalnya nggak jalan, nggak bisa kenalan lah kalau misalnya cuma sebentar, ya. Maka ya itu semua sudah ditawarkan, sudah ada fasilitasnya dalam Islam, ya. Ada yang namanya ta'aruf, ya. Ta'aruf itu adalah sebagai salah satu cara untuk mengenal. Teman-teman harus pahami ya bahwa pernikahan itu seluruhnya adalah ta'aruf, ya. Dari awal sampai akhir pernikahan itu ta'aruf. Bahkan saya ngobrol dengan orang yang sudah menikah 20 tahun lebih, ya ternyata mereka kaget dengan apa keadaan mereka masing-masing, bahwa ternyata dia kayak gitu ya, ternyata dia kayak gitu ya. Apa nilai yang terdapat dalam kata ternyata dia kayak gitu ya? Ternyata mereka saling belum kenal. Maka pernikahan itu seluruhnya adalah ta'aruf. Seluruh, ya, dari awal sebelum menikah ta'aruf. Jadi jangan harap kalau misalnya dengan ta'aruf kita akan mendapatkan pasangan yang ya sesuai ekspektasi lah, gitu kira-kira ya. Dapat seorang yang menghafal Quran, kemudian nanti tiap malam bisa sholat malam dong, ya, bisa sholat malam dong, sholat malamnya 1 juz dong, ya coba ya, dicobalah sholat malam 1 juz, ya. Ternyata pas lagi sholat malam itu karena 1 juz ya lama kan, akhirnya minta diskon, ya, Mas nanti kalau sholat malam lagi, sholatnya yang pendek-pendek aja ya. Lah kemarin siapa yang requestnya itu minta seorang penghafal Quran, ya. Ya kan lucu ya, gitu. Oke teman-teman. Jadi kita kembali ke sini bahwasannya untuk memahami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan beberapa hal. Ya. Karena fitrah manusia adalah mengenal Allah, mencintai kebaikan, ya mengenal kebaikan, maka yang harus kita pertama siapkan dalam mencari cinta adalah hati. Hati, ya. Hati itu ya gambarannya seperti rumah. Ya. Hati itu gambarnya seperti rumah, ya. Kemudian ada terasnya. Kira-kira seperti ini terasnya. Sebentar, coba. Saya bikin terasnya dengan warna lain. Ya, ini terasnya. Oke. Ini pagarnya. Ya, ini pagar. Ini pagar, dan seterusnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati itu gambarnya seperti ini. Ya, ada lapisan-lapisannya. Lapisan yang pertama, teras ini disebut dengan sadrun. Sadrun ini dalam surat An-Nas kita baca ya, sudur, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Kemudian lapisan kedua adalah qalbun. Ya, qalbun. Kemudian lapisan ketiga di sini ada fuadun. Ya. Fuadun. Ya, seperti itu. Ini lapisan-lapisan hati. Ya, yang kita harus pahami ini ya. Kita harus pahami ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan syaitan untuk menggoda kita, ya, menggoda kita sebagaimana dalam surat Al-Hijr ya. La'uyannahum ajma'in, ya, digodalah kita semua. Akhirnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang diberikan rasa was-was dalam dada manusia. Sudur ini adalah terasnya hati. Coba bayangkan kalau misalnya terasnya sempit. Kira-kira dada kita enak gak? Hati kita enak gak? Gak enak. Sempit misalnya. Sempit kan ini gambarannya sempit. Namanya hati yang sempit.
Sebentar, saya izin minum dulu. Ya. Orang yang diberikan wiswas, ya, rasa was-was dari setan, ya, dari jenis jin dan manusia, itu yang diserang adalah bagian terasnya. Bagian terasnya ini ya. Kalau saja terasnya itu sempit, maka kolbun atau hati itu akan mudah diserang. Tapi lihat bagi orang-orang yang terasnya itu lega, ya. Alam nashrah laka sadrak. Kami jembarkan, luaskan, ya, dadamu. Kalau misalnya terasnya lebih lega, seperti inilah kira-kira. Ini terasnya. Rumahnya ini, terasnya ini. Kira-kira kalau misalnya ada godaan, bisa langsung masuk ke dalam pintu nggak? Ke dalam rumah nggak? Nggak bisa, karena terasnya lega. Sehingga orang-orang yang lapang dadanya, lapang hatinya, dia akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lapang hatinya, dia akan menerima segala sesuatu sebagai bentuk takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang memiliki hati yang sempit, gara-gara apa? Macam-macam lah ya. Yang umurnya sudah lewat dari 30, ya, berkata, ya ampun ini ya, kalau misalnya umur segini belum ada jodohnya, duh stres ya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kalimat negatif inilah dari syaitan sebagai bentuk wiswas ya. Ya. Kalimat negatif ini adalah dari syaitan ya. Kalau kita ucapkan itu kalimat negatifnya sudah masuk ke dalam memori kita, sudah masuk ke dalam diri kita sehingga sudah ada di dalam konsep diri. Nah, ini kita akan bahas konsep diri di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Ya, pertemuan ketiga. Ya. Nah, konsep diri yang negatif akan membuat kita malas untuk memperbaiki diri. Konsep diri yang negatif akan membuat kita malas untuk memperbaiki diri. Sehingga hati-hati kalau misalnya kita sedang mendapatkan sesuatu yang melemahkan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka teman-teman yang harus disiapkan untuk mendapatkan cinta Allah, mencari cinta Allah, yang pertama adalah hati yang lapang. Hati yang lapang, tentu ya. Oke. Kita tidak spesifik ke sini karena kita fokusnya ke sadar ya, ke bagian hati di teras, hati bagian depan. Ya, ini yang pertama. Kemudian teman-teman yang kedua, yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran, apa hubungannya Ustaz ya? Jelas ada hubungannya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, kita lihat di situ apa namanya? Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum ayatihi wa yuzakkihim. Wallazi ba'atsa, sebentar coba kita lihat di sini. Wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini. Ya. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim. Yang pertama di sini yatlu. Yatlu itu membaca ya. Dibacakan kepadamu ya. Artinya kita membaca Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Fungsi baca Al-Qur'an adalah untuk menyucikan diri. Maka termasuk sisinya ada hati yang lapang karena apa? Karena sering membaca Al-Qur'an.
sering membaca Al-Quran. Orang yang sering baca Al-Quran, sedikit demi sedikit itu akan diberikan kesucian dalam dirinya. Tapi sekali lagi, orang yang baca Al-Qurannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin nilai, bukan karena tugas dari kampus, bukan karena pengen dapat jodoh yang baik, bukan. Ya, misalnya buka Quran, ya misalnya ya buka Quran. Ya Allah, saya baca Quran, mudah-mudahan dengan saya baca Quran ini saya dapat jodoh yang juga baca Quran. Misalnya ya, yang pintar baca Quran, kayak gitu. Nah, sudah syirik gitu ya, karena hatinya itu bukan karena Allah. Ya, nanti pun dijodohkan dengan orang yang seperti itu ya, orang yang pura-pura gitu ya kira-kira. Ya, wa yuzakkihim ya. Setelah wa yuzakkihim, setelah hatinya lapang, maka wa yu'allimumul kitab. Nah, disinilah ya, wa yu'allimuhumul kitab, yu'allimuhumul kitab itu adalah yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ya. Maka di sini orang yang ingin mendapatkan cinta Allah SWT setelah hatinya lapang, maka dia harus berinteraksi dengan Al-Quran. Apa interaksi dengan Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah? Mengajarkan Al-Quran dan hikmah dan kebaikan. Kalau ya, ini masalahnya adalah mengajarkan itu adalah guru ya. Oh enggak gitu. Untuk mengajarkan ada proses sebelumnya, belajar. Ya, begitu ya. Maka interaksi dengan Al-Qur'an yang kemudian mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah proses yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Mau belajar, mau mengajar, mau mengamalkan, mau menghafal, ya. Inilah yang kemudian mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mahabbah tadi. Begitu ya. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran kalamullah. Apa yang Allah bicarakan ya? Kita ngobrol sama Allah. Kalau misalnya kita baca Al-Quran, kita ngobrol sama Allah. Kira-kira bagaimana cara kita ngobrol supaya obrolan kita diterima? Tentu pada saat kita ngobrol dengan lawan bicara, kita harus fokus sebagaimana Allah SWT pada saat menurunkan ayat ya ayyuhallazina ya ayyuhan nasu tadi ya. Allah fokus memerintahkan, memanggil ya, fokus tuh. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita ya. Wahai kamu yang beriman, wahai kamu manusia, wahai kamu yang kafir ya. Allah fokus datang ke kita ya, begitu. Maka pada saat berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus fokus dengan Al-Quran itu. Ya. Fokus itu berarti kita menjaga adab. Bukan kemudian baca Al-Quran. Ya, misalnya, ya yang nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, baca sambil gimana ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, itu enggak adab. Atau sebaliknya, baca Quran di handphone. Ya, baca ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, terusnya baca, terus ada notif masuk, dibaca notifnya. Allahu Akbar. Ya, apakah itu orang beradab? Itu sama seperti kita ngobrol dengan lawan bicara, kemudian lawan bicara kita itu mengalihkan matanya, mengalihkan pandangannya, mengalihkan wajahnya. Kita lagi ngomong enak-enak. Kita bla 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 ngomong enak-enak begitu ya. Tiba-tiba orang yang kita ajak ngobrol itu mengalihkan pandangannya, enak gak sih? Enggak beradab. Maka Allah mengurangi kecintaan kepada orang yang tidak menjaga adab kepada Al-Quran. Maka untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, interaksi dengan Al-Quran itu harus total. Ya, harus total. Masalah adab ya, luar biasa. Bukan sekedar bisa baca Quran dengan tahsin. Adab kepada Al-Quran, adab terhadap guru Al-Quran, adab terhadap orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, ini harus luar biasa. Ini yang pertama dan yang kedua. Ini saya hapus ya, izin. Kemudian yang ketiga, bagaimana lagi cara kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus mencintai ya, mencintai
orang-orang yang mencintai Allah. Cara kita untuk mencintai, sebentar. Ya, cara kita untuk mencintai orang yang mencintai Allah ini tergambar dari bagaimana kita menghormatinya, menghormati orang yang mencintai Allah. Begitu. Ya, kalau kita tadi beradab kepada Al-Quran, maka sekarang kita diajarkan untuk bagaimana beradab kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada urutannya teman-teman ya. Kalau misalnya kita sedang ta'lim, sedang belajar ya, kemudian kita berguru kepada ustadz misalnya. Kita ada orang tua. Kepada ustadz kita hormat. Kepada orang tua kita tidak hormat, maka tidak berkah ilmu kita. Maka yang pertama kali kita harus cintai adalah bagaimana cara kita, bagaimana supaya kita bisa mencintai orang tua kita. Walaupun kita melihat orang tua kita tuh nggak mencintai Allah misalnya. Ya, masalah mencintai Allah ya bagi orang yang terdekat misalnya orang tua kita itu jangan kita klaim kita yang paling mencintai Allah, jangan hanya karena misal kita yang paling sering sholat tahajud ya. Bukankah orang tua kita sudah berjuang mati-matian untuk kita bisa sekolah sampai saat ini, untuk bisa ikut ta'lim pada saat ini, untuk bisa punya handphone ya, punya gadget ya, untuk bisa punya laptop, untuk mengizinkan kita ikut ke ta'lim. Bukankah itu sebagai pertanda bahwa orang tua kita itu juga mencintai Allah SWT, juga ingin supaya kita menjadi orang soleha. Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jangan lupa orang tua. Ya, orang tua nih, kalau kita kepada ustadz kita hormat, tapi kepada orang tua kita itu tidak hormat, ya nauzubillah ya, ilmunya tidak berkah. Dan saya sering bilang ke teman-teman yang di komunitas guys haki ya, kalau punya kewajiban kepada orang tua penuhi dulu, baru kemudian datang ke majelis ya, datang ke kegiatan ya. Kalau misalnya orang tua minta ditemani ya temani ya. Kalau orang tua sedang sakit ya rawat, jangan sampai ikut kegiatan, ikut majelis, ikut ta'lim, kemudian orang tua ditinggalkan begitu saja ya. Itu adalah sebuah bentuk kedurhakaan yang tidak kita tahu ya, durhaka ya. Kita katakan bahwa saya kan udah ngasih obat, udah beliin obat, udah bla 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 macam-macam, tapi ternyata sebetulnya kehadiran kita lah yang diharapkan ya pada saat orang tua kita sedang sakit misalnya. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, jangan lupa untuk yang pertama adalah orang tua. Birrul walidain. Birrul walidain ini sangat penting ya. Maka birrul walidain menjadi salah satu sebab ya masuk atau keluarnya kita dari surga ya. Kalau dalam surat Al-Furqan disebutkan 3 dosa besar ya, 3 dosa besar yang kalau dosa besar itu berarti kan proses untuk mendapatkan ampunan Allahnya itu harus serius ya. Yang keempatnya ini adalah durhaka kepada orang tua ya. Bahkan dalam surat Al-Isra disebutkan ya, kalau kita melawan panggilan, misalnya kita dipanggil orang tua kita, kemudian kita merasa nggak enak dengan panggilan itu aja udah dosa. Apalagi kita melawan, sampai kemudian kita lihat berita-berita sekarang ada orang tua yang dibunuh, ada orang tua yang kemudian macam-macam lah. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita adalah termasuk dalam orang yang mencintai orang tua kita, menghormati orang tua kita. Ya. Jadi siapa yang pertama kali kita harus cintai? Orang tua kita. Ya. Cara mencintai itu macam-macam. Ada yang dengan memberi, ada yang dengan mendoakan, ada yang dengan ya menunjukkan akhlak terbaik. Ya. Jadi jangan sampai ya karena mencintai orang yang dekat dengan Allah, Ustaz, orang tua saya nggak mau sholat, maka cintai beliau dengan cara memberikan contoh yang baik, berikan akhlak yang baik kepada beliau. Kalau perlu belikan perlengkapan sholat, atau benahi rumahnya supaya enak buat sholat. Seperti itu ya.
sering saya mendapatkan pertanyaan, gimana nih, saya udah mau nikah tapi orang tua saya nggak setuju. Kenapa? Memang kita tidak dekat dengan orang tua kita. Tahu-tahu kita mau nikah tanpa proses mengenalkan calon kita kepada orang tua kita. Orang tua kita nggak kenal dengan yang namanya sistem ta'aruf. Ih, ini apaan ini anak saya? Kok tahu-tahu nunjukin kertas isinya kita ya, curi culum ya. Ya nggak tahu kalau misalnya kita dari sekarang nggak start ya, dari umur 20 misalnya target menikah adalah umur 23. Kemudian umur 20 sekarang. Umur 20 nggak ngomong ke orang tua, "Mah, Pak, Bi, Mi, ya, Bu, ya, Pak, Bu, ya. Besok kalau aku nikah, aku maunya begini ya. Aku maunya nikahnya itu sama orang yang nggak kenal. Nanti dikenalin sama guru ngajiku, bla bla bla, disebutin kayak gitu. Ya. Nah ini nikahnya seminggu akan datang ya. Nikahnya seminggu yang akan datang tapi tidak sosialisasi orang tua. Bahaya teman-teman, ya, bahaya. Karena berarti kita tidak menghormati keberadaan orang tua kita. Salah satu cara untuk mencintai orang tua kita adalah menghormati, ya, begitu. Jadi macam-macam nih, ada akhlak terbaik, kemudian menghormati keberadaannya, kemudian memberikan hadiah, ya, jangan lupa hadiah, ya, tahadu, ya, tahabu, gitu ya, berikan hadiah, saling memberi hadiah, maka akan muncul cinta, ya, tahabu, berikan hadiah, maka akan muncul cinta, ya. Jadi kalau misalnya ada di antara laki-laki dan perempuan, ya, ini perhatian banget misalnya. Kalau di sini ada yang suka nonton Ikatan Cinta misalnya, ya itu ada yang sampai misalnya ngasih makanan ya untuk mendapatkan perhatian. Tapi ada yang kemudian dari hadiah yang sering diberikan itu ada yang menimbulkan cinta, ada yang menimbulkan keanehan ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita harus mencintai orang-orang yang mencintai Allah SWT, tapi jangan lupa porsi pertama kalinya adalah kepada siapa? Kepada orang tua kita. Ya, ini selain kepada Rasulullah ya, selain kepada Rasulullah dan para sahabat terdahulu ya. Jadi setelah kepada orang tua kita, baru kemudian kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita kenal sebagai orang yang soleh. Maka seperti yang tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumumkan kepada penduduk langit ya tentang kecintaannya kepada fulan. Ya. Maka kemudian penduduk langit berkata kepada seluruh alam agar mencintai fulan. Maka seluruh alam, termasuk kita kemungkinan karena sekarang kita mencintai ulama, karena kita satu frekuensi dengan ulama tersebut. Mudah-mudahan demikian. Ya teman-teman dirahmati Allah SWT, pertanyaan yang paling akhir, sudahkah kita meluruskan cinta kita? Apakah cinta kita seperti cintanya Abdurrahman bin Abu Bakar, atau cinta kita seperti cintanya Asiyah yang dititipkan rasa cinta dari Allah SWT kepada Musa alaihissalam. Demikian sebagai pembuka ya, sebagai pembuka materi yang akan datang ya. Materi yang akan datang fikih pernikahan, sejarah fikih pernikahan, yang mudah-mudahan ini menambah pencerahan, memberikan tambahan wawasan kepada kita semua tentang bagaimana Allah sangat mencintai kita supaya selalu berada dalam kebaikan. Maka betul banget kalau misalnya kita pengen jadi baik, maka bergabunglah ke dalam orang-orang yang baik ya, bergabung dalam komunitas yang baik, berjumpa dengan orang-orang yang mencintai kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Ustaz sehat selalu.
Namun sebelum saya tutup acara ini, ada kutipan dari Jalaluddin Rumi yang menggambarkan dahsyatnya cinta. Kata beliau, cinta dapat mengubah rasa pahit menjadi semanis madu. Cinta bisa mengubah tanah lempeng menjadi bongkahan permata. Dengan cinta sangat mudah mengubah kekeluhan hidup menjadi bening yang menyejukkan. Dengan cinta, luka yang menganga menjadi sembuh seketika, sakit yang teramat menyiksa menjadi tak terasa. Dengan cinta, bongkahan baja bisa menjadi lebur, batu yang kokoh dapat menjadi debu. Dengan cinta, dapat menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Itu kata dikutip dari perkataan Jalaluddin Rumi gitu. Itu menggambarkan dahsyatnya cinta. Mudah-mudahan apa yang barusan Ustaz jelaskan bisa menjadikan motivasi untuk tetap selalu cinta itu berlandaskan cintanya karena Allah, karena tidak ada cinta yang hakiki, tidak cinta yang sejati kecuali berlandaskan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas doanya sehingga acara kajian kelas intensif pranikah ini keluarga Quran di batch 4 bisa terselenggara dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah untuk pertemuan selanjutnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu sehingga kita bisa selalu mengikuti kajian Kiflan. Sebelum saya menutup acara ini ada informasi mungkin yang perlu teman-teman ketahui bahwa di program DSHaki ada program Kitabah batch 9 bagi yang mau ikut silakan nanti bisa menghubungi panitia dan alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Operator yang telah istiqomah, terus kepada Ketua Pelaksana, terima kasih juga kepada Al-Mukarram Al-Ustad Ahmad Sanusi Al-Hafiz, terima kasih kepada teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada ucapan saya yang tidak pantas, saya mohon maaf karena saya sendiri masih belajar dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa memakluminya. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Gimana? Ada pertanyaan dari peserta mungkin bisa dijawab dulu di chat bisa dijawab. Punten sebelum masih ada waktu sampai 9:30. Punten kan. Begitu. Oh siap. Terima kasih Pak Operator. Mungkin dari para peserta Kifran ada yang mau bertanya silahkan. Itu ada di chat Mangga. Punten saya bacain aja ya. Ada pertanyaan dari chat dari peserta nih. Mangga, MC mau baca silakan. Siap. Silakan Pak. Ini lagi ada itu. Ustaz ada yang bertanya nih, hukum bersedekah pada orang tua dengan uang riba kali ya? Mangga, mungkin saya jelaskan Ustaz.
Ustaznya kayaknya udah live. Insya Allah mungkin nanti dijawab pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mangga, saya berikan lagi ke MC. Punten, Kang Dijun. Mangga. Ya, gimana, Kang? Udah. Saja kan udah live. Insya Allah pertemuan berikutnya kita Halo? bahas. Oh iya. Mungkin Ustaznya udah itu ya. Halo? Ya, Ustaznya sudah live, mangga Kang Halo, Dijun Kang di operator? Iya, makasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas doanya, atas dukungannya, sehingga acara Kipran ini terselenggara. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti acara ini dengan baik sampai nanti akhir di pertemuan ke-10. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat, ada yang kurang sopan. Saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insyaallah minggu depan.